Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 2 ingin memperkenalkan diri. Saya Dahlia. Saya Iksan Yuda Prasetya. Saya Muhammad. Saya Ali Ahmad. Saya Agus Prianto. Ini kami ingin menjelaskan tentang perhitungan pajak penghasilan 21 dan pengisian surat pemberitahuan 1721. Perhitungan pajak. Perhitungan pajak saat ini untuk PT Strada telah memenuhi kewajibannya dengan memakai metode gross, yaitu perusahaan menanggung seluruh beban PPh 21 atas penghasilan setiap bulannya. Yang pertama, perhitungan PPh pasal 21 dengan metode gross. Berikut adalah contoh perhitungan PPh pasal 21. PT PA mempunyai MPWP dengan metode gross. Yang pertama kita punya contoh namanya yaitu Angga Suhendar dengan gaji setahun 12 dikali 5.117.980 perak dengan hasil 61.415.760 perak, dan tunjangan lainnya yaitu 164.025 perak dikali 12, yaitu 1.968.300. Mempunyai premi asuransi 12 dikali 222.551 perak dengan hasil 2.670.612 perak, dan tim bonus THR dan lain-lain yaitu 750.067 perak. Jumlah penghasilan bruto setahun yaitu 66.804.839. Pengurangan biaya jabatan 5% dikali 66.804.839 dengan hasil 3.304.241 perak. Iuran pensiun yaitu 138.890 perak dengan pengurangannya yaitu 66.804.839 dikurang 3.413.131 perak. Penghasilan neto setahunnya yaitu 63.361.708 perak. PTKP-nya di sini K0 yaitu kawin tanpa tanggungan. Berarti penghasilan neto setahun dikurang PTKP yaitu 4.861.708 perak. PPh pasal 21 setahun yaitu 5% dikali 4.861.708 perak. Nah, hasil 243.085 perak. PPh pasal 21 sebulan yaitu 243.085 perak dibagi 12 yaitu 20.257. Terus kita di sini punya contoh yaitu Wardano, perhitungannya tetap sama. Wardano, di sini kita punya Wardano untuk PPh pasal 21 setahunnya yaitu 1.126.088 perak. PPh pasal 21 sebulannya yaitu 1.126.088 perak dibagi 12 yaitu 93.840. Terus di sini kita punya contoh Ahmad Fauzan dengan PPh pasal 21 setahunnya yaitu 21.774 perak. PPh pasal 21 sebulannya yaitu 1.814. Terus di sini kita punya rezeki tua. PPh pasal 21 setahunnya yaitu 2.226.075 perak. PPh pasal 21 sebulannya yaitu 185.555 perak.
Berikut untuk gaji Padarno sebulan sebesar Rp6.181.405 dan gaji setahunnya sebesar Rp74.176.860. Tunjangan lainnya Rp4.351.500. Untuk premi asuransi Rp2.670.612. Bonus THR sebesar Rp4.902.000. Jadi jumlah bruto selama setahun sebesar Rp86.100.972. Di sini dikenakan biaya jabatan sebesar 5% dan iuran pensiun sebesar Rp1.666.680. Jadi total yang dikurangi Rp5.971.729. Jadi penghasilan neto setahun didapatkan dari bruto dikurangi 5 juta ini, jadi hasilnya Rp80.129.243. Untuk PTKP dikenakan K0 karena pegawai tersebut tidak kawin, jadi nominalnya sebesar Rp58.500.000. PKP sebesar Rp2.629.243. Penghasilan neto dikurangi dengan PTKP, jadi hasil PKP sekian. PH pasal 21 setahun 5% karena kurang dari 60 juta. Untuk 120% ini dikarenakan pegawai tersebut tidak memiliki NPWP. Jadi nominalnya selama setahun Rp1.297.755 dan PPh pasal 21 dalam sebulan sebesar Rp108.146. Berikut adalah pengisian penjelasan formulir 1721 SPT Pajak Penghasilan Pasal 21 PT Masrada, yaitu formulir 1721 lampiran 6 pemotongan pajak penghasilan pasal 21 tidak final. PT Masrada memiliki karyawan tidak tetap. Ya ini untuk pengisiannya di sini ada bulan dan tahun. Setelah itu nomor urut berlanjut selama 1 tahun pajak. Yang pertama, tulis NPWP untuk NPWP karyawan. Yang kedua, tulis NIK atau nomor paspor karyawan. Yang ketiga, tulis namanya. Ya, ini di sini atas nama karyawan Angga, alamatnya alamat lengkap. Nah, yang kelima, wajib pajak luar negeri. Jika karyawannya dari luar negeri, ditulis dengan tanda silang. Jika tidak, dikosongkan saja. Dan keenam, kode negara domisilinya adalah Indonesia. Kode objek pajak di sini dikarenakan upah pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas. Untuk jumlah bruto dalam setahun, Rp63.665.671 dan dasar pengenaan pajaknya Rp63.280.708. Lalu untuk kolom keempat ini tarif lebih dari 20% tidak ber-NPWP. Ini dikosongkan saja karena Angga Swendar memiliki NPWP. Untuk tarifnya 5% dan PPh potongnya sebesar Rp239.000. Dan di sini untuk kolom C identitas pemotong yang pertama adalah NPWP badan atau NPWP perusahaan. Untuk nama perusahaannya yaitu PT Mastrada. Ini adalah tanggal formulir ini atau lampiran ini dibuat. Lalu di sini adalah tanda tangan
dan cap perusahaan. Setelah mengisi formulir lampiran 6, setelah itu SPT lampiran keempat untuk perusahaan PT Mastrada tidak menggunakan formulir ini dikarenakan tidak memiliki pajak penghasilan 21 yang terutang. Ini adalah formulir keempat. Setelah itu pengisian formulir ketiga. Tetapi untuk SPT lampiran ketiga juga sama, PT Mastrada tidak mengisi lampiran ini dikarenakan PT Mastrada tidak memiliki karyawan yang di PHK. Setelah itu kita langsung mengisi lampiran kedua. Dalam lampiran kedua ini daftar bukti potong pajak penghasilan PPh 21 tidak final. Bukan dengan menggunakan formulir 1721 lampiran 6. Untuk masa pajak diisi dengan bulan dan tahun. Bulan eh, Desember dan tahun 2023. NPWP pemotong yaitu NPWP Badan. NPWP Badan PT Masrada. Lalu di sini ada kolom nomor NPWP, nama, nomor, tanggal, kode objek pajak, jumlah penghasilan bruto, PPh dipotong, dan kode negara domisili. Untuk yang pertama kita isi NPWP karyawan dulu. Untuk NPWP karyawannya yang bernama Angga Swendar. Untuk namanya adalah Angga. Kolom 4 ini nomor urut. Nomor urutnya yaitu 13. Ini ada nomor urut yang dari lampiran ke-6. Setelah itu tanggal 25/12/2023. Tanggal daftar bukti potongnya. Untuk kode pajaknya ya ini 21 strip 100 strip 03 dikarenakan upah pegawai tidak tetap. Setelah kode objek pajak, jumlah penghasilan bruto Angga Suhendar yakni 6, 6, 68.365.671 dan PPh potong per tahunnya yaitu 239.000 rupiah. Dan untuk negara domisilinya yaitu Indonesia atau kodenya ID. Begitu seterusnya untuk eh, karyawan dengan bukti potong pajak PPh 21 tidak final. Ya ini karyawan tidak tetap. Selanjutnya SPT lampiran ke-1. Daftar pemotongan pajak penghasilan pasal 21 bagi eh, pegawai tetap dan penerima pensiun eh, atau tunjangan hari tua atau jaminan hari tua berkala serta bagi pegawai negeri, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Polisi Republik Indonesia, penjabat negara dan pensiunan. Untuk masa pajaknya yaitu bulan Desember 2023. Untuk satuan pajaknya ini 1 tahun pajak, berarti ditilang untuk 1 tahun pajak. NPWP pemotongnya ini NPWP perusahaan, ini PT Masrada. Untuk NPWP-nya contohnya 01. Lalu di sini ada 10 kolom, ini eh, nomor NPWP, nama, bukti pemotongan diisi dengan nomor, tanggal, setelah itu pada objek pajak, jumlah penghasilan bruto dan PPh dipotong, lalu masa perolehan penghasilan dan kode negara domisili. Yang pertama kita menulis NPWP-nya terlebih dahulu, yaitu NPWP karyawan. Contohnya 12.345. Lalu untuk karyawan tetap dari PT Masrada, yaitu Wardono. Lalu diisi dengan nomor. Ini ada nomor bukti pemotongan PPh atau bukti pemotongan pajak penghasilan Wardono. Untuk tanggal bukti pemotongannya itu tanggal 31 Desember 2023. Untuk kode objek pajaknya 21 strip 100 strip 01. Ya ini atas karyawan tetap. Setelah itu jumlah penghasilan bruto Wardono sebesar 68.300
Rp365.871. Untuk penghasilan dipotong yaitu sebesar Rp239.000. Setelah itu masa perolehan penghasilan Wardono 0112. Setelah itu kode negara domisili yaitu Indonesia atau ID. Untuk daftar pemotongan pajak penghasilan pasal 21 ini lampiran 1 tentang pegawai tetap dari PT Masada. Itu untuk sebagai contohnya, satu contoh karyawan yang bernama Wardono mengisi jumlah karyawan dengan penghasilannya tidak melebihi PTKP ditulis di sini. Ya, ini 01 dikarenakan kita contohnya 1. Lalu jumlah penghasilan bruto. Jumlah di sampingnya. Jumlah penghasilan brutonya adalah 68.365.871 rupiah. Selanjutnya, di sini ada formulir 1721 surat pemberitahuan SPT masa pajak penghasilan pasal 21 dan atau pasal 26. Di sini SPT pasal 21. Untuk pengisian surat pemberitahuan masa pajak penghasilan pasal 21 atau bisa disebut SPT induk, telah itu diisi dengan yang pertama adalah ada masa pajak. Untuk masa pajaknya yaitu bulan Desember tahun 2023. Ada SPT PT Mastarada, yaitu untuk SPT tersebut isi tanda silang pada kotak yang sesuai. Jika ada pembetulan, maka tulis urutan pembetulannya. Untuk PT Masrada itu memiliki SPT pembetulan. Pembetulan ke-1. Lalu, di sini ada kolom identitas pemotong. Identitas pemotong itu yang pertama ada NPWP, yaitu NPWP perusahaan. Untuk NPWP perusahaannya adalah selanjutnya adalah nama perusahaannya, PT Mastrada, dan alamat perusahaannya, untuk nomor telepon perusahaannya, yaitu 021. Untuk emailnya adalah diisi dengan email pemotong, yaitu email Andi. Untuk kolom B itu objek pajak. Untuk objek pajak, yang pertama yang harus diisi ialah pegawai tetap. Jumlah penerima penghasilan semua karyawan tetap 159. Dan jumlah penghasilan bruto keseluruhan yaitu sebesar 2.715.537.915 rupiah. Dan jumlah penghasilan dipotong keseluruhan sebesar 236.158.315 rupiah. Dan setelah itu untuk penerimaan pensiun yang berkala, PT Masrada tidak memiliki karyawan yang sudah pensiun, maka di sini ditulis 0 saja. Angka 3 yang ini pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas. Untuk PT Mastrada sendiri memiliki 34 karyawan pegawai tidak tetap dengan jumlah penghasilan bruto 119.487.103 rupiah. Untuk pajak yang dipotong ialah 367.500 rupiah. Untuk bukan pegawai, angka 4A, 4B, 4C, dan 4E, PT Mastra tidak memiliki karyawan tersebut. Sedangkan untuk tenaga ahli memiliki satu karyawan. Di sini kita kosongkan dulu atau 0. Untuk tenaga ahli, PT Masrada memiliki satu tenaga ahli dan penghasilan brutonya sebesar 14.700.000 rupiah. Dan jumlah pajak yang dipotong sebesar
Rp7.500.000. Angka 4E, PT Mastercard tidak memiliki karyawan. Jadi diisi dengan angka 0. Untuk 4F, PT Mastrada memiliki satu karyawan dengan jumlah gaji bruto Rp15.800.000 dan dengan jumlah pajak potongnya sebesar Rp395.000. Untuk nomor 5 atau angka 5 sampai dengan 10, PT Mastrada tidak memiliki pegawai tersebut, lalu diisi dengan angka 0. Setelah itu, untuk angka 11, jumlah keseluruhan dari kolom objek pajak meliputi jumlah semua penerima penghasilan dan ada 195 karyawan dengan jumlah penghasilan 2.665.518 rupiah, dan jumlah pajak dipotong seluruh karyawan sebesar 236.920.815 rupiah. Di kolom 12 yaitu SPT PPh pasal 21 atau hanya pokok pajak untuk PT Mastrada dikosongkan karena tidak ada PPh 21 terhutang yang terdapat di STP PPh 21-nya. Lalu di kolom 13 diisi tanda X untuk bulan pengisian dan tahunnya. Untuk bulannya itu bulan Desember dan untuk tahunnya 2023. Lalu di angka 12 plus 13 dikosongkan, PPh pasal 21 yang kurang atau lebih di store sebesar 236.920.815 rupiah. Lalu lanjutkan pengisian pada angka 16 dan 17 apabila SPT pembetulan dan pada angka 18 apabila PPh lebih store. Untuk di PT Mastrada sendiri memiliki pembetulan dengan pengisian angka 16 dan 17 aja. Untuk angka 16, PT Mastrada memiliki pajak penghasilan 21 kurang store dengan nominal 236.652.015 rupiah. Dan di angka 17, pembetulan kurang store PPh 21 PT Mastrada yang akan di store sebesar 268.800. Setelah itu, isi SPT Induk 1721 ini yang halaman 2. Yang pertama ada NPWP pemotong yaitu PT Mastrada. Untuk kolom objek pajak final di PT Mastrada sendiri tidak ada SPT pemotongan pajak final tersebut, lalu dikosongkan atau diberi angka 0. Setelah itu, untuk kolom D yaitu lampiran PT Mastrada memiliki formulir 1721 lampiran 1 satu masa pajak dan ada 7 lembar. Lalu disilang untuk lampiran satunya ada 1 lembar. Formulir 1721 lampiran 1 1 tahun pajak ada 9 lembar. Lalu formulir 1721 lampiran 2 ada 2 lembar. Formulir 1721 lampiran 4 ada 1 lembar. Lalu PT Mastrada memiliki formulir 1721 lampiran 5 dan surat setoran pajak atau SSP PT Mastrada memiliki 3 lembar. Setelah itu pernyataan dan tanda tangan pemotong. Yang pertama adanya pemotong karena di sini yang memotong adalah pemimpin. Jadi tanda X. Untuk kedua ada NPWP tersebut adalah NPWP pemimpin. Dan untuk namanya adalah si pemimpin, yaitu Stephen. Setelah itu tanggal pembuatan SPT tersebut. Tanggal 24 bulan Januari 2024. Untuk tempat di Jakarta. Sekian dari pemotongan SPT PT Mastrada ini. Di sini saya akan menyimpulkan yang makalah saya buat.
dari PPh pasal 21 dan tujuan pajak. Pajak ini dikenakan atas penghasilan individu dari pekerjaan atau jasa. Kewajiban pemotongan dan menyetor pajak ada pada pemberi kerja. Sementara karyawan wajib melapor penghasilannya. Tujuan utama adalah mendukung penerimaan negara dan mendorong keadilan sosial. Pelaksanaan di PT Mastrada tersebut, PT Mastrada telah menjalankan kewajiban pajak dengan transparan melalui pengisian formulir 1721A1 untuk setiap karyawan. Penghitungan pajak mencangkup penghasilan bruto, potongan, serta tarif pajak progresif yang dipengaruhi oleh jabatan, tunjangan, dan status keluarga. Penggunaan metode laporan elektronik meningkatkan efisiensi dan akurasi dalam proses ini. Contoh perhitungan pajak. PT Mastrada menerapkan metode gross, di mana pajak dipotong langsung dari penghasilan bruto karyawan. Status keluarga dan PTKP menentukan besar pajak terutang. Contoh perhitungan menunjukkan hubungan langsung antara penghasilan bruto, jumlah tanggungan, dan pajak yang dibayarkan. Transparansi perhitungan pajak tidak hanya mematuhi regulasi tetapi juga membantu menjaga kepercayaan dan reputasi perusahaan. Contoh detail menunjukkan bahwa Angga Suhendra dengan penghasilan bruto Rp66.804.839 memiliki PPh terhutang Rp243.085, sedangkan Rizky Tua dengan penghasilan bruto Rp108.689.360. Pembayaran pajak lebih tinggi sebesar Rp2.226.075. Status keluarga juga memainkan peran penting melalui penetapan penghasilan tidak kena pajak atau PTKP. Karyawan seperti Ahmad Fauzan dengan 2 ketanggung-jawaban memiliki PTKP lebih besar Rp67.502.000 dibandingkan karyawan tanpa tanggungan dengan memiliki yang dimiliki PT Mastrada. Memastikan perhitungan pajak dilakukan secara akurat dan sesuai regulasi, memberikan manfaat kepada negara dan memiliki reputasi perusahaan sebagai entitas yang patuh. Yang terakhir ada saran, yaitu yang pertama ada sosialisasi pajak berkala. Upaya sistematis yang dilakukan oleh pemerintah, lembaga terkait atau perusahaan untuk memberikan pemahaman yang komprehensif kepada masyarakat, khususnya wajib pajak mengenai peraturan perpajakan yang berlaku. Kegiatan ini dilakukan secara rutin dengan tujuan meningkatkan kesadaran, pengetahuan, dan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Yang kedua ada pemanfaatan teknologi. Penggunaan berbagai alat dan sistem berbasis teknologi untuk memudahkan dan meningkatkan efisiensi dalam proses perpajakan. Tujuan utama pemanfaatan teknologi ini adalah untuk menciptakan sistem perpajakan yang lebih modern, transparan, dan akuntabel. Yang ketiga ada review berkala. Proses evaluasi atau peninjauan secara rutin terhadap suatu sistem, proses, atau kinerja untuk mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki, ditingkatkan, atau dipertahankan. Tujuan utama adalah untuk memastikan bahwa segala sesuatu yang berjalan sesuai dengan rencana dan menciptakan tujuan yang telah ditetapkan. Yang keempat ada pemanfaatkan insentif pajak.
fasilitas yang diberikan pemerintah kepada wajib pajak dalam bentuk keringanan atau pengurangan beban pajak. Tujuannya untuk mendorong aktivitas ekonomi tertentu, seperti investasi, ekspor, atau pengembangan wilayah tertentu. Yang kelima ada pemantauan perubahan peraturan. Proses aktif dalam melacak, menganalisis, dan memahami perubahan yang terjadi pada regulasi yang berlaku. Ini mencakup segala bentuk peraturan, baik itu di undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, maupun kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh lembaga terkait. Sekian dari kelompok kami atas penjelasan perhitungan pajak penghasilan 21 dan surat pemberitahuan 1721. Kurang lebihnya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.